Kita udah tahu gimana iPhone sekarang itu bukan lagi hanya sekedar handphone, tapi udah jadi status simbol, jadi ajang gengsi. Dan udah banyak banget video-video yang membahas tentang bagaimana dampak dari strategi branding dan marketingnya Apple. Tapi semua video-video itu kan hanya ngebahas tentang bagaimana dampaknya. Sedangkan kita sebagai pengusaha, sebagai pemilik bisnis, sebagai brand owner, yang pengen kita tahu ya gimana caranya dong. Karena jujur saya juga penasaran kenapa segala sesuatu itu kalau udah berhubungan dengan Apple, dengan iPhone, logikanya tuh jadi nggak kepake. Kenapa orang-orang yang tajir ini rela menggembel di depan emperan toko hanya demi sebuah handphone? Dan kenapa cuma iPhone? Yang lebih mahal kan banyak, yang lebih bagus jauh lebih banyak lagi. Emang brand ambassadornya siapa? Terus kenapa manusia ini rela menjual ginjal demi sebuah iPhone? Kenapa nggak ada yang sefanatik itu dengan HP Vivo Redmi 5C? Emangnya Apple pakai influencer atau TikTok affiliate? Atau apa karena Apple pasang iklan di Shopee, Facebook Ads, di TikTok Live? HP iPhone tapi HDC. Dan ternyata setelah saya sedikit menyelami lebih dalam, ternyata jawabannya nggak serumit itu. Jadi Apple menggunakan satu strategi branding dan marketing yang sebenarnya kalau kita sederhanakan bisa digunakan oleh semua brand, semua orang, semua produk, termasuk kita. Dan ternyata Apple dengan teknologinya yang mutakhir berhasil membentuk persepsi customernya dengan sebuah cara yang relatif sederhana, yaitu dengan bercerita. Hello? Hi, it's Steve Jobs. A revolutionary And a breakthrough phone, internet It is communication. breathtaking. I'll tell you an interesting story. Kata storytelling ini pasti udah banyak banget kalian sering dengar. Storytelling itu adalah metode untuk menyampaikan sebuah informasi, menggabungkan fakta dan emosi, biar informasi yang disampaikan itu lebih bermakna, lebih relevan, dan lebih mudah diingat. Dan konsep storytelling inilah yang sering digunakan dalam film-film, dalam novel, cerita, dan segala macam. Tapi what if I told you kalau semua film-film yang pernah kita tonton, semua cerita-cerita hebat yang pernah kita dengar, kalau kita bedah, hampir semua itu menggunakan satu framework yang sama. Di dalam setiap cerita akan ada yang namanya hero sebagai tokoh karakter utama. Ada goals yang dimana setiap tokoh karakter utama itu memiliki satu tujuan yang hendak dia capai. Ada challenge atau tantangan yang dimana seiring perjalanannya mencapai tujuan itu, sang hero memiliki halangan dan rintangan yang harus dihadapi. Dan ada poin terakhir yang banyak orang sering ketinggalan, dan nanti di akhir video kalian bakalan tahu kenapa, yaitu the guide. Dalam menghadapi tantangannya, setiap hero atau karakter utama akan didatangi oleh sosok the guide sebagai penuntun yang membawa tokoh karakter utama ini mencapai ketujuannya. And that's it. Kalian bisa coba bedah semua film-film yang pernah kalian tonton, semua novel yang pernah kalian baca. Kalian bakal dapat satu framework yang universal ini. Entah itu Spider-Man, Batman, Lord of the Rings, Star Wars, Game of Thrones, ayat-ayat cinta. Semua itu menggunakan satu struktur cerita yang sama. Dan dengan framework yang sama ini, storytelling kemudian diadopsi ke dalam konteks branding dan marketing dan digunakan oleh para brand yang menjadikannya fondasi dalam menyusun narasi, kemudian diolah menjadi marketing material seperti advertisement, iklan, content creation, copywriting, dan semacamnya. Dan kenapa seorang brand owner harus bisa paham tentang teknik storytelling ini? Karena dengan memahaminya kita bakal lebih aware. Kita bakal lebih mudah mengidentifikasi setiap brand-brand yang ada di market dan dengan mudah mengidentifikasi setiap messaging atau marketing communication-nya. Sebelum kita membahas Apple, amat sangat tidak afdol kalau kita nggak membahas tentang orang ini. We believe that people with passion can change the world for the better. Man, Steve Jobs is a marketing genius. Dia adalah seorang storyteller yang ulung. Barusan saya nonton ulang video launching pertama produk iPhone di tahun 2007. Dan sekarang di tahun 2025 saya merasa kayak punya urgensi. Saya merasa teryakinkan untuk beli iPhone 3GS itu. Jadi Steve Jobs ini dikenal sebagai seorang inovator yang penuh karisma. Dan semua itu memang tertuang dalam hasil karyanya, kayak Macintosh yang merubah industri komputer. Ada iPod yang dimana barang sekecil itu membawa dampak yang amat sangat besar bagi industri musik pada saat itu. Dan the one and only iPhone yang merevolusi industri handphone, yang pertama kali mempopulerkan seluruh fungsi telepon, fungsi internet browser, music player dalam satu device. Tapi bagi sesama kolega rekan kerjanya, dia terkenal sebagai seorang yang manipulatif, yang pembohong,
yang pandai memainkan psikologi rekan kerjanya untuk mengintimidasi. Bahkan di kalangan kantor dia punya julukan reality distortion field atau aka bos toxic lah ya. The reality distortion field. He would bend reality. Talked to him once at a party and he was super rude to me. Karena saking terobsesinya dia dengan pikiran-pikirannya, dengan ide-idenya, bahkan sampai dia memaksa realita untuk tunduk dengan kemauannya dia. Nah, ini adalah kunci untuk bisa paham tentang strateginya Apple, Pak. Karena sama dengan cara Steve Jobs memainkan psikologi rekan kerjanya, Apple juga menggunakan cara yang sama membentuk cara kita berpikir dan memanipulasi persepsi. You are the most talented, most interesting, and most extraordinary person in the universe. Hero adalah pusat gravitasi dari sebuah cerita. Nah, Apple sangat paham tentang trik ini. Nggak seperti kebanyakan brand lain yang menempatkan dirinya sebagai hero. Apple, dia malah menempatkan customernya sebagai hero. Kalian sadar kan kalau dengar iklan-iklan yang isinya kayak belilah dari perusahaan kami karena perusahaan kami sudah telah berdiri sejak tahun 19 bla bla bla. Belilah dari kami karena kami adalah yang nomor 1 di Indonesia. Kami adalah yang pertama. Terus kita sebagai customer kayak ya bodo amat. Ya karena emang faktanya kayak gitu. Customer itu nggak peduli kita mau yang nomor 1, nomor 2, kita mau yang tercepat, yang terbaik. Customer cuma peduli dengan apa yang saya dapatkan pada saat saya bertransaksi dengan sebuah brand ini. Kita harus paham kalau customer itu selalu mau jadi tokoh karakter utama. Itu alasannya kenapa dalam setiap advertisementnya Apple nggak pernah dia tekanin tentang fiturnya ada RAM berapa giga, ada kamera berapa megapiksel. Karena Apple paham kalau customer tuh sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat dan nggak peduli-peduli amat juga. Karena Apple emang nggak jualan fitur, mereka jual yang namanya experience. Dibandingkan menjelaskan kepada kita tentang berapa megapiksel kamera yang ada di handphone terbarunya, instead Apple cuma memperlihatkan kepada kita bahwa kita orang yang biasa-biasa aja dalam sekali jepret itu bisa langsung menjadi selebgram. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah by design. Ini adalah satu yang diwariskan oleh Steve Jobs kepada Apple, karena Steve Jobs adalah orang yang amat sangat paham dengan konsumennya. People want. Dan emang Apple juga punya berbagai macam tim yang dibutuhkan untuk memastikan kita sebagai customer selalu berada di bawah spotlight, selalu menjadi karakter utama. Well, every hero needs a quest, a great and worthy goal. Dalam setiap cerita, sang hero itu selalu punya tujuan yang besar. Dalam kisah Spider-Man misal, Peter Parker tujuannya membasmi kejahatan biar nggak ada lagi korban-korban yang mati sia-sia seperti Uncle Ben. Dalam film Batman ada Bruce Wayne yang bertujuan untuk balikin harapan dan keadilan di Gotham City. Ada Harry Potter yang tujuannya membawa kedamaian di dunia sihir. Dan kalau kita amati, semua cerita-cerita ini tuh mempunyai satu pola yang sama. Kayak tujuan mereka tuh bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih berarti. Kayak kedengarannya enggak asing ya? We believe that people with passion can change the world for the better. Dan apa goals kita di dalam cerita ini? Apple paham betul kalau kita sebagai manusia modern punya gambaran dan imajinasi tentang bagaimana sukses yang kita tuju. Dan Apple percaya orang-orang profesional dan kreatif seperti kita ini bisa merubah dunia dengan karya-karya yang kita hasilkan. Kita sebagai desainer grafis punya goals untuk menghasilkan karya-karya visual yang kreatif, yang presisi, dengan kualitas tinggi dan akurasi warna yang sempurna. Thanks to MacBook Pro dan Retina display, kita sebagai content creator punya goals untuk bisa bikin konten yang menarik, yang viral, yang sesuai dengan tren, dengan proses yang seamless mulai dari pembuatan hingga proses distribusinya ke berbagai platform. Kita sebagai programmer pengen mengembangkan aplikasi atau sistem yang inovatif, yang error free, yang scalable dengan efisiensi maksimal. Dan Apple sangat paham tentang goals-goals kita ini, dan dalam setiap langkahnya Apple selalu berusaha untuk serve para kreatif dan profesional ini untuk mencapai goalsnya. Dan setiap impian-impian itu disusun dengan rapi, dengan cermat oleh Apple dan ditunjukkan dalam setiap komunikasinya. Tantangan adalah bahan bakar yang bikin narasinya bernyawa, yang bikin kita terhubung dengan perjalanannya sang hero. Dalam film Spider-Man misal, sang penulis dengan sengaja mendesain Peter Parker dengan penuh kelemahan. Dia nerd,
sulit bersosialisasi, jatuh cinta sama cewek primadona di sekolah yang dia sendiri sadar kalau dia nggak bakalan bisa dapetin, hidupnya pas-pasan, bahkan sering telat bayar kosan. Makanya kita sering dengar orang yang habis nonton film tuh komentar kayak, gila gue banget nih, wah traumanya Bruce Wayne tuh kayak mirip banget sama pengalaman gue dulu. Dan itu semua bukan kebetulan, tapi semua itu adalah by design. Karena kita melihat karakter utama ini mewakili posisi kita, menggambarkan posisi kita. Karena itulah yang memang menjadi tujuan utama dari penulis skenarionya. Dia mau kita bisa menjalin hubungan yang emosional yang kuat dengan si karakter utama dalam cerita itu. Dan Apple sebagai sang maestro penulis skenario terhebat, sangat lihai merancang tantangan demi tantangan kepada customernya yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Kalau kalian perhatikan, setiap iklan iPhone yang baru itu datang dengan sebuah pesan kayak, if you don't have this latest iPhone, sorry, you're not relevant. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Herbert Marcuse sebagai manufacturing of false needs. Kita beli iPhone baru dan 10 bulan kemudian muncul versi Pro Max dari versi iPhone yang sama. Seketika handphone yang baru kita beli belum cukup setahun ini udah kerasa usang, lemot, dan muncul hasrat yang kompulsif untuk beli yang baru. Dan siklus ini terjadi terus-menerus sampai kita menjadi seorang pecandu. Dan apa yang dilakukan oleh seorang pecandu? Dia akan mengusahakan apapun segalanya untuk memenuhi hasratnya itu. Barulah masuk akal mengapa seorang pemuda menjual ginjalnya demi sebuah iPhone. Karena baginya ini bukan saja tentang fitur terbaru, bukan tentang kameranya berapa megapiksel, tapi ini tentang simbol bahwa dia telah berhasil menaklukkan tantangannya. Dark and difficult times lie ahead. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy. Remember this. You have friends here. You're not alone. Nah, ini poin yang paling penting nih. Karena setelah kita mempunyai hero, ada tujuan dan ada rintangannya, datanglah Apple sebagai penuntun, sebagai sang penunjuk jalan, sebagai sosok yang membawa kita ke dunia yang kita impikan. Di tahap ini kita udah mulai bias dan gak objektif lagi dalam menilai. Kamu pasti pernah lihat seseorang yang megang iPhone terbaru dan seketika terbersit di pikiran kita kayak menghubungkan kesuksesan orang ini dengan iPhone yang dia pegang. Jadi Apple berhasil bikin kita berpikir bahwa dengan meletakkan sebuah MacBook di atas meja meeting, kita terlihat jauh lebih profesional dibanding counterpartnya. Bahwa dengan mengecek notifikasi melalui iWatch, kita merasa waktu kita jauh lebih efisien karena bisa cek notifikasi tanpa melalui handphone. Seperti peran Dumbledore yang sebagai penuntun Harry Potter dalam perjalanannya, sebagai sosok Gandalf si penyihir bijaksana yang selalu ngasih bimbingan moral ke Frodo, Apple juga berhasil memberikan kita simbol keanggotaan dalam kelompok sosial yang lebih tinggi. Dan begitu kita udah masuk di dalamnya, maka amat sangat sulit untuk keluar. Karena Apple udah berhasil bangun benteng yang sangat besar antara pengguna Apple dengan non-pengguna Apple. Kita mau coba keluar dari ekosistem ini udah telat, udah terlambat. Kita mau coba hubungkan iWatch dengan HP Android, dari yang tadinya smartwatch itu berubah jadi stupid brainless watch karena kehilangan 80% dari fungsi optimalnya. Dan di tahap ini Apple bukan lagi jadi sebuah alat, tapi udah jadi lifestyle, udah jadi kitab, jadi pedoman. Dan setelah kita sudah memiliki semua produk Apple, kita masih tetap menantikan nih. Kita bertanya-tanya apakah gerangan yang selanjutnya akan dilakukan oleh Apple. Dan mungkin di 13 Pro juga bakal sama. Tahun depan mau upgrade apa lagi? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan lagi udah iPhone 14. Sampai di tahap ini Apple bukan lagi hanya sekedar brand, tapi udah jadi agama modern, Pak. Kita udah nggak beli handphone lagi, tapi kita beli sebuah ideologi. Yang kita beli itu adalah sebuah cerita. Dan setelah kita paham tentang ini, saya harap kita semua sudah punya gambaran tentang gimana caranya kita untuk menyusun brand strategi ke dalam aktivitas marketing brandnya kita kan. Intinya gini, the hero itu adalah target customer, the challenge itu adalah pain point yang dirasakan oleh customer, goals itu adalah ideal state dari customer, dan the guide-nya itu adalah your solution, aka your brand. Ya, saya harap video ini bisa kasih insight baru lah ya, sedikit pelajaran. Tergantung gimana kalian nonton videonya, tergantung dari perspektif mana. Kalau kalian dari perspektif sebagai
pelaku UMKM, sebagai brand owner. Paling tidak kita bisa menggunakan teknik storytelling ini sebagai backbone dari strategi marketingnya. Nanti storytelling ini yang turunan-turunannya itu bisa jadi copywriting, jadi bahan konten. Kalau dilihat dari perspektif kita sebagai konsumen, saya harap ini bisa bikin kita lebih aware, bisa meningkatkan kesadaran aja dalam mengkonsumsi produk. Bahwa nggak semua produk itu benar-benar kita butuh. Kita harus sadar betapa kerasnya upaya para kapitalis itu untuk meraup rupiah dari kantong kita. Ya emang udah sulit dipungkiri sih, saya juga kayak begitu HP saya rusak, saya tahu bakalan ganti dengan iPhone lagi, ya kan. Nah kalian lihat sendiri kan, pikiran saya aja udah dikendalikan nih.